Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam renungan malam pada hari Senin dengan saya Rikel Tiwan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kembali menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan atas kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari ini. Engkau telah memberikan yang terbaik di dalam hidup kami, dan perkenankan Bapa, pada malam ini kami hendak belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami semua dan Engkau mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats pembacaan firman Tuhan pada malam ini, saya akan membacakan dari surat Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang kedua. Sekali lagi, Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Yang demikian bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah kisah cerita fabel, yaitu cerita tentang binatang. Dikisahkan seekor burung kecil yang sedang sibuk untuk persiapan pindah sarangnya atau rumahnya. Pada waktu itu, ketika dia sibuk membereskan sesuatunya, bertemulah dia dengan tetangga dekatnya. Lantas tetangga dekatnya itu bertanya kepada si burung kecil itu, "Burung kecil, kamu mau kemana?" Jawab burung kecil itu, "Saya mau pindah ke hutan yang berada di sebelah timur sana." Loh, ada apa sih kok pindah? Kata tetangganya tadi. Kemudian si burung kecil itu menjawab, "Di sini aku hidup tidak enak, sebab banyak orang-orang di sekitarku justru membenci aku." Loh, rasanya tidak, kata si tetangganya tadi. Tetapi sekali lagi si burung kecil itu memberikan penekanan jawabannya. "Benar, gara-gara suaraku yang kurang enak, maka mereka itu mengatakan bahwa aku ini sangat jelek. Aku tidak bisa diterima oleh mereka. Suaraku sangat menjengkelkan mereka semua." "Oh, begitu," kata si tetangga tadi. Lantas tetangganya melanjutkan perkataannya. "Burung kecil, sebenarnya kau tidak perlu untuk pindah. Kalau memang masalah suara yang jelek itu, maka sebenarnya yang perlu kamu ubah adalah suaramu. Kamu harus berlatih agar suaramu nyaring, suaramu merdu. Ketika kamu menyanyi, tetangga-tetangga kita mendengar suaramu menjadi merdu. Itu kuncinya, bukan lantas kamu ingin pindah." Coba dapat kamu bayangkan,
Kalau suaramu masih jelek seperti itu terus, kemanapun engkau pindah, maka kamu pun akan ditolak. Kamu akan diejek. Hei burung, suaramu jelek. Nah, itulah yang terjadi. Maka saya menganjurkan tidak usah pindah, tetapi yang lebih baik adalah mari berlatih agar suaramu merdu, suaramu enak didengar, dan tetangga kita akhirnya mengatakan bahwa engkau burung kecil yang baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita singkat yang saya sampaikan tadi itu tidak lain juga dapat menjadi gambaran di dalam kehidupan kita, yang mana inti dari cerita tersebut adalah ingin mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita ini tentunya kita perlu melaksanakan apa yang disebut dengan introspeksi, ya, melihat diri kita sendiri. Umumnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini sering menyalahkan lingkungan kita, atau mungkin kita senang menutupi kekurangan diri kita dengan menyalahkan orang lain. Janganlah selalu menyalahkan lingkungan kita. Janganlah kita mengkritik orang lain yang mungkin karena tidak cocok dengan kita. Janganlah kita menjelek-jelekan orang lain, tetapi diri kita sendiri sebetulnya justru lebih parah dari orang yang kita jelekkan tadi. Saudaraku yang terkasih, belajar dari cerita itu tadi, cerita yang tadi si burung kecil ini, tentunya kita pun perlu untuk selalu dan selalu mengintrospeksi diri kita, melihat kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita. Kita boleh memperbaharui kehidupan kita ini, sehingga kita dapat melanjutkan kehidupan dengan sukacita. Sekali waktu kita memang perlu untuk melihat ke dalam diri sendiri. Oleh karena itu, biarlah orang yang melakukan introspeksi ini dapat memperbaharui dirinya karena menemukan ada sisi kelemahan dalam dirinya. Orang yang tidak bisa introspeksi diri, kemanapun orang tersebut pergi, dia akan menemukan masalah yang sama. Sekali lagi, orang yang tidak bisa introspeksi diri sendiri, kemanapun dia berada, tentunya menemukan persoalan-persoalan yang sama. Akhirnya, orang yang tidak bisa introspeksi diri tadi akan kelelahan dan tidak tahu harus pergi kemana lagi. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya mengajak pada malam ini, marilah kita melaksanakan introspeksi diri dan evaluasi diri agar hidup menjadi lebih berkualitas. Selamat mengintrospeksi diri dan mengevaluasi diri kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin.